Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mencoba untuk menjelaskan resume dari paper yang berjudul The Design Principles of a Weighted Finite State Transducer Library. Di sini kami kelompok yang beranggotakan Aldo Wijaya, Aljabar Rizal, Frans Yombing, dan Charles Gunawan. Bab pertama yaitu Introduction. Teknik finite state telah terbukti bermanfaat dalam berbagai aplikasi pemrosesan bahasa alami. Tetapi, speech processing memiliki kebutuhan atau syarat yang tidak terpenuhi oleh perpustakaan finite state yang ada. Speech recognition memerlukan sarana umum untuk mengelola ketidakpastian, semua level representasi, dan semua pemetaan antar level, melibatkan alternatif dengan probabilitas yang berbeda, karena ada ketidakpastian dalam interpretasi sinyal suara di semua level. Algoritma dan sistem pengenalan suara sebelumnya mengandalkan metode ad hoc untuk menggabungkan representasi keadaan akhir dengan ketidakpastian. Namun dengan mengambil keuntungan dari teori deret pangkat rasional, dapat dikembangkan perpustakaan untuk membangun dan menerapkan transducer finite state berbobot yang dapat mewakili semua operasi manajemen finite state dan ketidakpastian dalam speech recognition. Baik, selanjutnya ada Mathematical Foundation. Umumnya, perpustakaan berasal dari konsep aljabar deret, pangkat rasional, dan semiring. Semiring di sini adalah himpunan tak kosong dengan dua operasi biner, yaitu penjumlahan dan perkalian. Misalnya, algoritma dan kode penentuan deret daya yang sama dapat digunakan untuk menentukan transducer. Transducer berbobot, automata berbobot yang ditemui dalam speech processing, dan automata berbobot yang menggunakan operasi probabilitas. Untuk melakukannya, seseorang hanya perlu menggunakan algoritma dengan string semiring dalam hal transducer dengan semiring R plus 0 dan 1 dan R plus min plus tak hingga dan 0. Dalam kasus lain, dan dengan produk silang dari string semiring dan salah satu semiring ini dalam kasus transducer berbobot. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga itu ada algoritma yang terbagi atas. Yang pertama itu ada algoritma automata tertimbang. Pada algoritma generik ini menghitung jarak terpendek dari sumber tunggal jika bobot adalah angka, string, atau himpunan dari bagian suatu himpunan. Nah, pada kasus-kasus yang berbeda, ini terkait dengan penghitungan automata tertimbang deterministik minimal karena kerangka kerja umum untuk menyelesaikan semua pasangan masalah termilik dan compatible dengan gagasan abstrak tentang bobot yang digunakan, kami dapat memasukkan kursi efisien dari algoritma generik Floyd pasal pada indeks 1,3 di perpustakaan. Nah, yang kedua itu ada contoh penghapusan, yang mana dapat kita lihat di sini bahwa diberikan otomat berbobot M, kemudian algoritma berikan otomat berbobot setara dengan M0 tanpa transisi, kemudian trans X menunjukkan himpunan transisi yang meninggalkan status X dalam otomat M. Berikut menunjukkan keadaan tujuan transisi T, yang mana ada berikutnya dan W bobotnya. Pada baris 1 dan 2, melakukan ekstrak dari M, kemudian subotomatis M untuk semua transisi dalam M, dan subotomat M0 yang berisi semua non-transisi. Dan pada baris ketiga menerapkan algoritma terpendek semua pasangan umum dengan sore sampai PM untuk menentukan penutupan G. Nah, kemudian pada loop persarang mulai dari baris keempat sampai ke-6 akan dilakukan secara berulang pada semua pasangan dari transisi penutupan E dan non-transisi T sedemikian rupa sehingga didapat tujuan dari E adalah sumber dari T. Pada baris yang ke-7
mana M0 untuk transisi T0 dengan label ini, maksud saya dengan label I, dari sumber E, dari tujuan T jika ada, atau membuat yang baru dengan bobot 0 jika tidak ada. Nah, yang ketiga itu ada algoritma malas. Sebagian besar dari fungsi utama perpustakaan memiliki implementasi yang lambat, yang berarti bahwa hasilnya didukung hanya seperti yang diisyaratkan oleh operasi yang menggunakan hasil tersebut. Kemudian, eksekusi lambat ini sangat menguntungkan ketika otomat menengah besar dibangun dalam aplikasi, tetapi hanya sebagian kecil otomat yang mampu dikunjungi untuk input tertentu ke dalam suatu aplikasi. Misalnya, kita dalam membuat modul pengenalan suara, beberapa transducer berbobot, modul bahasa, kamus, modul akustik, yang bergantung pada konteks disusun menjadi transducer yang berpotensi besar, tetapi hanya sebagian kecil yang dicari dan memproses ucapan tertentu. Nah, adapun prasyarat utama agar suatu fungsi implementasi yang lambat adalah bahwa fungsi tersebut dapat diekspresikan sebagai aturan komputasi lokal, dalam arti bahwa transisi yang meninggalkan status tertentu dalam suatu hasil yang telah ditentukan semata-mata oleh status sumbernya, dan informasi dari argumen fungsi terkait ke negara bagian, yaitu komposisi yang memiliki implementasi yang lambat seperti yang akan kita lihat pada bentuk algoritma malas pada bagian 3.4. Nah, pada bagian 3.4 ini merupakan contoh dari komposisi malas. Mana komposisi malas ini menggeneralisasi persimpangan aksektor keadaan dalam komposisi T1 dan T2, dari T1 dan T2 diidentikan dengan pasangan keadaan T1 dan keadaan T2. Nah, mengesampingkan transisi dengan input atau maupun output, untuk saat ini spesies aturan berikut cara menghitung transisi 1 dan 2 dari transisi yang sesuai dengan T1 dan T2, yang mana Sx sama dengan W mewakili transisi dari S ke T dengan input X, output Y, dan bobot W. Perhitungan ini bersifat lokal, dengan demikian dapat digunakan dalam implementasi komposisi yang malas. Kemudian transisi dari tabel T1 atau T2 menambahkan beberapa kehalusan pada komposisi. Nah, secara umum, output dan input yang disediakan dalam beberapa cara berbeda. Sebuah output di T1 dapat dikomputasi dengan baik dengan tetap dalam keadaan yang sama di T1 atau dengan memasangkan dengan input yang berada di T2. Kemudian sebuah masukan di T2 dapat ditangani dengan cara yang sama. Misalnya ada dua transducer pada gambar 4, kemudian dapat menghasilkan semua jalur alternatif pada gambar 5, namun jalur tunggal-tunggal pada tunggal cukup untuk mewakili hasil komposisi yang ditunjukkan secara terpisah pada gambar yang ke-6. Baik, mungkin ini yang dapat disampaikan untuk bagian ketiga, yaitu algoritma. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, jadi saya Aldi Wijaya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya.
Di sini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan software design atau rancangan atau desain aplikasi. Nah, jadi software ini dirancang untuk memenuhi dua syarat. Yang pertama, algoritma yang beroperasi pada automata harus melakukannya melalui operasi mutator atau aksesor abstrak. Kemudian algoritma yang beroperasi pada bobot harus melakukannya melalui operasi abstrak. Yang selanjutnya ada finite state object, di mana untuk mengoperasikan automata, maka dibutuhkan algoritma yang harus melalui pengakses abstrak dan operasi mutator. Manfaat dari hal ini berupa memungkinkan representasi internal automata disembunyikan, selanjutnya memungkinkan algoritma generik atau umum yang beroperasi pada representasi multi-planet state, ya, kemudian menyediakan mekanisme untuk membuat dan menggunakan serta mengimplementasikan algoritma. Selanjutnya wake object. Jadi banyak algoritma di perpustakaan ini yang akan bekerja dengan berbagai bobot. Desain kami mendorong penulisan algoritma untuk membuat bobot menjadi tipe abstrak dengan operasi penjumlahan dan perkalian yang sesuai dengan elemen identitas. Selanjutnya ada coverage, di mana perpustakaan beroperasi pada transducer berbobot. Akseptor berbobot direpresentasikan sebagai pembatasan transducer identitas untuk mendukung akseptor. Dalam representasi yang kami pilih, automata berbobot memiliki status awal tunggal. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang language processing atau pemrosesan bahasa. Jadi metode finite state telah digunakan dengan sangat sukses dalam berbagai aplikasi pemrosesan bahasa. Namun, sampai kami mengembangkan perpustakaan kami, aplikasi tersebut belum menyertakan pengenalan suara. Sistem pengenalan ucapan saat ini bergantung pada berbagai model keadaan probabilistik, misalnya model bahasa N-gram, kamus pengucapan ganda, dan model akustik yang bergantung pada konteks. Namun, sebagian besar pengenal ucapan tidak memanfaatkan properti bersama dari sumber informasi yang mereka gunakan. Nah, selanjutnya, langkah penting dalam menerapkan teknik keadaan umum pada masalah pengenalan suara adalah beralih dari bahasa reguler ke deret pangkat rasional dan dari automata tak berbobot ke automata berbobot. Ya, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang terakhir ada conclusion atau kesimpulan. Paper ini menyajikan library dari General Finite State berdasarkan gagasan dan deret pangkat rasional yang memungkinkan untuk menggunakan kode yang sama pada berbagai aplikasi berbeda yang membutuhkan semiring berbeda. Adalah mungkin dan bahkan terkadang lebih mudah untuk mengimplementasikan algoritma generik yang efisien untuk kelas semiring daripada mengimplementasikan algoritma khusus untuk semiring tertentu. Demikian pula, versi lazy algorithm seringkali lebih mudah diimplementasikan. Untuk menguji efisiensi perpustakaan dilakukan perancangan suatu aplikasi speech recognition kosakata yang kompetitif yang melibatkan automata yang sangat besar. Selanjutnya kami akan mencoba untuk menjelaskan resume dari paper yang berjudul Simulasi Vending Machine dengan menggunakan Moore Machine. Yang pertama ada pendahuluan. Vending machine merupakan suatu alat atau mesin yang menjual barang secara otomatis. Vending machine merupakan salah satu alat masukan dan keluaran yang dapat dihubungkan dengan komputer. Selain itu, cara kerja vending machine dapat digunakan sebagai contoh pembelajaran dalam mata kuliah teori bahasa dan automata yang berkaitan dengan finite state machine, dengan keluaran atau sering disebut transducer. Pada mata kuliah teori bahasa dan automata, terdapat beberapa pembelajaran yang diajarkan seperti finite state automata, deterministic finite automata, non-deterministic finite automata, yang merupakan contoh dari finite state machine with no output. Sedangkan vending machine merupakan contoh penerapan dari finite state machine with output. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada teori bahasa. Bahasa sendiri didefinisikan di dalam kamus adalah suatu sistem yang meliputi pengekspresian, gagasan, fakta, konsep, dan termasuk kumpulan simbol-simbol dan aturan untuk melakukan manipulasinya. Kemudian ada automata. Automata di sini merupakan suatu sistem yang terdiri atas jumlah berhingga state, di mana state menyatakan informasi mengenai input yang lalu dan dapat pula dianggap sebagai memori mesin.
Kemudian ada diagram status transisi. Automata dapat disajikan dengan diagram transisi status, di mana simpul berisi suatu status dan busur berisi masukan simbol yang mentransisikan suatu status. Kemudian ada finite state automata atau FSA. FSA bukanlah mesin fisik, tetapi suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan output diskrit. FSA merupakan mesin automata dari bahasa reguler. Dan terakhir ada FSA output atau transducer. Finite state machine with output mempunyai dua metode, yaitu metode machine Moore dan metode Manley machine. Finite state automata yang memiliki keputusan beberapa keluaran atau output. Pada mesin Moore, output ditentukan dengan state. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang ketiga itu ada penerapan Wolf mesin pada vending mesin. Nah, di mana di dalam perencanaan automata diagram status yang akan dipakai dalam aplikasi simulasi vending mesin, di mana pada perencanaan ini menentukan state yang akan dipakai untuk state awal, sehingga dapat menentukan diagram yang akan digunakan dalam aplikasi vending mesin, serta kita dapat menentukan input dan output yang akan dihasilkan oleh objek atau minuman kaleng yang akan digunakan. Dan ini teman-teman dapat melihat tabel input dan output. Nah, di sini ada contoh orang konsumen punya uang sekitar 12.000 dan konsumen tersebut ingin menggunakan harga 5.000 dan sampai harga 1.000 di vending mesin dengan koin R plus 1.000 sebanyak 12 kemudian konsumen menginput koin 1.000 dalam keadaan mesin sebanyak 12 kali sehingga di dalam mesin terdapat koin sebanyak 12.000. Nah, untuk tabung transisi pada input pertama, inputan koin 1.000 yang pertama itu dari S0 bergeser ke S2. Nah, teman-teman dapat pada tabel input pada step 1 sampai step kedua pada step dari S0 sampai bergeser ke S2 dengan dari koin 1.000 tidak akan mengeluarkan kaitan dari lembaga SKP. Nah, kemudian untuk koin itu 12 kali akan berarti ke S24 yang mana di sini kita lihat pada tabel input mana untuk koin 1.000 akan berarti ke S24 dapat kita lihat ini. Nah, untuk output sendiri akan mengeluarkan pada tidak dijelaskan juga pada input koin 1.000 atau 12 koin akan berakhir di S24, kemudian output dari koin 12 adalah minuman Fanta. Ini merupakan opsional. Kalau jika input koinnya adalah 12, akan berada pada posisi ke-24, dan ini dapat mengeluarkan minuman Fanta dan Nescafe. Karena kita tahu bahwa harga Fanta di sebanyak
transisi pemilihan pertama, jika konsumen memilih minuman 1 Fanta, maka dari S24 akan bergeser ke S14. Dari minuman pertama Fanta, maka dari nilai S ke-24 akan bergeser ke S14. Kemudian akan melakukan output Fanta. Nah, untuk transisi minuman kedua, jika konsumen memilih Nescafe, maka dari S14 akan bergeser kembali ke S1. Nah, dari pemilihan minuman kedua dari S24 akan bergeser kembali ke S1, maka sisa koin mesin ada 500 sebagai kembalian dari belanjaan. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Ya, saya Aldo Wijaya akan menjelaskan kelanjutan dari materi yang telah dijelaskan teman rekan saya sebelumnya. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan tentang rancangan dari aplikasi ini. Di sini ditampilkan gambar flowchart yang mana dimulai dengan start, kemudian input minuman, selanjutnya input koin, kemudian pilih minuman, dan selanjutnya ada stok minuman. Di sini ada decision, di mana ketika stok minuman habis, maka flowchart atau sistem akan kembali ke menu pilih minuman. Namun jika stok minuman tersedia, maka akan dilanjutkan ke decision, harga atau koin. Selanjutnya, apabila pengguna memasukkan koin lebih, maka koin sisanya akan dikembalikan. Dan apabila koinnya kurang, maka sistem akan meminta pengguna untuk menginputkan koin atau memasukkan koin lagi. Selanjutnya, jika koin pas, maka sistem akan mengeluarkan minuman. Dan jika koin lebih, maka sistem akan mengeluarkan minuman kaleng dan juga koin sisa dari kelebihan tersebut. Selanjutnya flowchart selesai. Di sini ada rancangan antarmukanya, ditampilkan menu utama dan ada form peraturan juga di sini berupa aturan-aturan yang perlu diperhatikan oleh pengguna. Kemudian juga ada form menu. Di sini ada form berupa diagram status, tabel transisi, kemudian pilihan koin, pilihan minuman, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada form menu admin, di mana di sini terdapat menu untuk akses administrator dan admin vending machine. Kemudian ada form transaksi, di mana ditampilkan kode transaksi, nama minuman, harga minuman, banyak pembelian, serta total harga. Ya, sekian penjelasan dari saya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang terakhir adalah penutup. Setelah melakukan pengujian, aplikasi simulasi vending machine menggunakan Morse machine. Mesin tersebut dapat menerima inputan koin 500 dan 1000 dan menghasilkan output berupa keterangan minuman yang dipilih dan sisa koin yang dimasukkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.